Pertama-tama di sini saya akan membuat isiannya. Pertama siapkan bihun 3 papan atau beratnya sekitar 200 gram ya teman-teman. Kemudian ini saya potong-potong bihunnya ya. Kemudian bihunnya ini direndam dengan air biasa sampai menutupi bihunnya ya. Rendam selama 5-10 menit sampai lentur. Nah, setelah bihunnya lentur, buang airnya dan tiriskan. Di sini juga saya sudah siapkan telur rebus 3 butir yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya siapkan wortel 250 gram, kemudian diparut atau dipotong-potong. Siapkan juga daun bawang 2 batang, kemudian potong-potong kecil. Siapkan juga bawang merah 9 buah dan bawang putih 3 buah, potong-potong tipis. Kemudian tumis perbawangan, goreng sampai wangi dan kecoklatan. Setelah bawangnya wangi, masukkan wortel. Tutup sebentar sampai wortelnya matang. Nah, setelah matang, masukkan bihunnya. Nah, ini bihunnya saya tidak pakai semuanya ya teman-teman karena kebanyakan. Teman-teman bisa pakai bihunnya 2 papan saja. Kemudian masukkan kaldu ayam bubuk 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, lada bubuk 1 saset atau 1 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Terakhir masukkan daun bawang, kemudian aduk sebentar dan matikan kompor atau api. Untuk membuat kulit pastel, siapkan tepung terigu pro sedang 250 gram atau 25 sendok makan, tepung beras 40 gram atau 4 sendok makan, tepung maizena 20 gram atau 2 sendok makan, kaldu ayam bubuk setengah sendok teh dan garam 1/4 sendok teh. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tuangkan margarin hangat 75 gram, ini yang sudah dicairkan sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Beda dengan membuat kue yang biasanya margarinnya itu tidak sampai mendidih ya. Kemudian tambahkan minyak goreng 2 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Aduk hanya di awur-awur saja ya teman-teman. Tidak perlu ditekan-tekan. Selanjutnya tambahkan air 110 ml, masukkan bertahap aja. Aduk sampai menjadi adonan tapi tidak sampai lembek ya teman-teman. Karena kalau terlalu lembek nanti tidak bisa crispy ya teman-teman. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman, agak keras, tapi nanti setelah diistirahatkan akan lentur ya teman-teman. Selanjutnya tutup dan istirahatkan selama 10-15 menit. Nah, setelah 15 menit pindahkan adonan ke meja kerja ya. Ini sudah lentur adonannya. Nah, ini adonannya sudah aku bagi jadi 16 pieces ya teman-teman dengan beratnya 34 gram. Kemudian bulatkan. Nah, setelah dibulatkan, ini adonannya ditutup ya supaya permukaan adonannya tidak kering. Kemudian ambil satu persatu adonan. Untuk permukaan yang tidak rapi ini simpan di atas dan untuk yang mulus di bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian pipihkan atau roll dengan apa saja.
Ini kita bentuk agak memanjang ya teman-teman. Jangan terlalu tipis juga. Tipis tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman. Selanjutnya ini kita isi sesuai selera. Nah, di sini langkah yang paling penting diperhatikan ya teman-teman, supaya pastelnya terlihat gendut. Ini ditekan-tekan sampingnya sampai mentok di isiannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian pinggirannya dibentuk seperti membentuk pastel pada umumnya ya teman-teman. Nah, ini setelah dibentuk dan berisian bisa dijadikan frozen, bisa juga langsung digoreng. Nah, untuk suhu minyaknya ini sangat penting banget ya teman-teman. Goreng di minyak panas, api sedang, tapi jangan terlalu panas, jangan juga pakai api besar ya, dan jangan juga pakai api kecil, karena jika terlalu panas maka pastel akan cepat melempem dan sedikit gelembungnya. Tapi kalau minyaknya juga belum panas akan membuat pastelnya berminyak dan tidak akan ada gelembungnya pada kulitnya ya teman-teman. Jadi pakai api sedang saja ya teman-teman. Nah, ini gorengnya sampai agak kecoklatan ya teman-teman. Nah, kalau kulit pastelnya masih ke putih atau kekuningan belum coklat, nanti mudah melempem juga ya teman-teman. Jadi gorengnya sampai agak kecoklatan ya. Nah, ini sudah agak kecoklatan dan garing. Langsung aja diangkat. Selanjutnya untuk membuat saus kacangnya, goreng kacang tanah 50 gram. Kemudian rebus bawang putih 3 siung, cabai merah keriting 5 buah, dan cabai rawit 7 buah. Rebus hingga layu, kemudian angkat. Nah, selanjutnya ini dihaluskan kacang beserta bawang dan cabainya ya. Jangan lupa tambahkan garam setengah sendok makan, gula pasir 1 sendok makan. Tambahkan air 150 ml sesuai selera teman-teman ya. Nah, ini saya menghaluskannya tidak sampai halus banget ya teman-teman, jadi setengah kasar, sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, selanjutnya bumbunya ini ditumis biar tidak cepat basi ya teman-teman. Tambahkan juga air 100 ml. Nah, karena menurutku ini kurang manis, jadi saya tambahkan lagi gula pasir 1 sendok makan ya teman-teman. Jadi total gula pasir yang saya pakai 2 sendok makan ya teman-teman untuk bumbunya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, angkat ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman pastel gendut atau pastel buncitnya. Ini tahan lama ya teman-teman, hingga 7-8 jam dan renyah banget tuh ya teman-teman. Kulitnya tipis, kokoh, gurih, dicocol dengan sambal kacang, pokoknya mantul banget ya teman-teman. Cocok banget untuk ide jualan, snack box, takjil Ramadan, ataupun untuk cemilan di rumah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.